Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita hormati bersama para wakil rektor, para dekan, lalu para pimpinan dinas pelajaran, para dosen, dan tentu saja adik-adik mahasiswa dan keluarga yang saya hormati, yang saya banggakan, yang hadir pada kesempatan kita pada pagi hari ini. Pertama-tama, terima kasih dan selamat datang di Unpad, kampus yang menjadi salah satu kampus terbaik di Indonesia, insya Allah. Dan mohon maaf, ini kalau penerimaannya kami kurang cukup tempatnya, sampai adik-adik duduk di selasar begitu. Karena sampai saat ini gedung yang kami miliki, yang memiliki tempat terbesar ada di kampus Bandung. Mungkin Bapak Ibu sekalian sudah juga mengetahui Unpad memiliki 5 buah kampus. 1 di Jatinangor, 1 di Pangandaran, 1 di Garut, 1 di Jakarta, dan terakhir di Bandung. Di Bandung ada beberapa kampus, khususnya untuk fakultas-fakultas yang sudah memiliki pasca sarjana dan juga fakultas kedokteran yang letaknya ada di dekat gedung RSAS. Jadi hari ini Bapak Ibu sekalian, terima kasih, kita akan berinteraksi melihat kampus Unpad yang di Jatinangor, ini kampus kita, dan juga bertemu dengan berbagai macam aktivitas yang ada di kampus kita di Jatinangor ini. Bapak sekalian, sebelum saya mulai, mungkin saya minta waktu sedikit. Kalau tadi adik-adik semua, Bapak sekalian sudah melihat fakultas, maka izinkan saya memperkenalkan dekannya yang hadir pada kesempatan hari ini untuk menjadi inspirasi dan juga gambaran tokoh yang bisa menjadi panutan dalam adik-adik semua masuk ke dalam perguruan tinggi. Mudah-mudahan dekannya hadir semua, kalau tidak hadir mungkin nanti bisa dicari di website. Saya mulai dari ujung paling sana. Ini adalah Dekan Fakultas Hukum, Dr. Gusman Catur. Beliau ini ahli hukum internasional ya, betul ya Pak Gusman ya, lulusan dari Australia. Terima kasih, silakan duduk. Untuk berikutnya, Dekan Fakultas Pertanian, Pak Trida. Beliau ini ahli sosial ekonomi pertanian. Betul ya Pak Trida ya. Terima kasih, silakan. Lalu selanjutnya, ini adalah Dekan Fakultas Kedokteran Gigi, Prof. Dudi Arifin. Kalau tidak salah ahli konservasi, kalau tidak salah ya, konservasi gigi kalau adik-adik yang mau masuk kedokteran gigi. Lalu berikutnya Ibu Windy. Beliau ini Dekan Fakultas Keperawatan. Katanya keperawatan lebih banyak wanita daripada laki-laki, katanya, konon katanya. Berikutnya adalah Profesor Beni Alexandri. Beliau Dekan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik. Keahlian beliau di administrasi bisnis. Dan berikutnya Pak Sunarto, Dekan Ilmu Perikanan dan Ilmu Kelautan. Bapak Ibu sekalian, kalau yang berminat untuk menjadi ahli perikanan dan kelautan, sebelahnya ini salah satu dekan termuda kita, Pak Gilang. Beliau ini adalah dekan dari Fakultas Teknologi Industri Pertanian. Dan silakan, cukup, maka duduk. Masih mirip mahasiswa kelihatannya. Sebelahnya Prof. Desi Harneti. Beliau Dekan Fakultas MIPA. Beliau ini adalah ahli di bidang kimia ya. Ya, kimia apa saya juga nggak hafal. Silakan duduk ya. Berikutnya adalah Profesor Akuarini Priyatna. Beliau ini adalah Dekan Fakultas Ilmu Budaya. Keahlian beliau di Inggris ya. Oh iya, betul. Lalu selanjutnya adalah Prof. Rahmat Hidayat. Beliau ini adalah Dekan Fakultas Ilmu Peternakan. Ya. Ya. Jadi ahli bikin ternak. Beliau ini kalau tidak salah keahliannya di pakan ya, pakan ternak. Ke sebelah sana, oh ini dulu, ini Profesor Muhammad Fahmi, silakan. Ini Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Juga merangkap penggemar futsal dan padel ya sekarang ya. Beliau ini ahli di bidang ekonomi pendidikan. Dan sebelahnya adalah
Dr. Boy, beliau ini dekan FTG, Teknik Geologi. Lalu loncat ke sana ini Pak Kurniawan Saifullah, beliau ini adalah dekan Sekolah Vokasi, tapi sebetulnya ahli manajemen ekonomi. Dan terakhir Profesor Aulia Suantika, beliau ini adalah dekan Fakultas Ilmu Farmasi. Dekan saya malah nggak hadir ya, Fakultas Kedokteran. Ya. Bapak-Ibu sekalian, senang sekali kita dapat berkumpul hari ini, dan kegiatan ini kami maksudkan tidak hanya memberikan informasi pada Bapak-Ibu sekalian, tapi juga bagian dari rencana kita untuk dapat melakukan interaksi lebih lanjut antara calon mahasiswa, stakeholder, dan juga kami UNPAD sebagai lembaga pendidikan tinggi yang ada di Indonesia. UNPAD tadi sudah sampaikan memiliki 18 fakultas, 1 pasca sarjana, jadi 17 dan 1 pasca sarjana. Dan saat ini kami memiliki kurang lebih 40.000 mahasiswa. Jadi tahun ini kami juga akan menerima kurang lebih sekitar 10.000 mahasiswa untuk tahun pertama. Dan insya Allah tahun ini seperti juga tahun-tahun sebelumnya kami akan melakukan seleksi melalui 3 jalur utama, yaitu jalur SNBP, SNBT, dan Mandiri. Dan insya Allah kita tidak harus tahun ini, walaupun teman-teman semua adik-adik kemarin dibebani atau diminta untuk ikut TKA, tapi tahun ini mungkin UNPAD tidak akan menggunakan TKA menjadi cara untuk mengambil. Jadi kalau yang nggak ikut TKA atau mungkin TKA-nya masih nilainya belum memuaskan, insya Allah kami tidak menggunakan nilai itu, kami menggunakan nilai rapot sebagai patokan utama. Nah, TKA mungkin hanya sebagai pembanding saja kalau memang diperlukan, jadi tidak digunakan. Dan kami juga menyiapkan beasiswa, banyak beasiswa untuk adik-adik semua, mulai dari beasiswa pemerintah maupun beasiswa yang dikeluarkan sendiri oleh UNPAD, dan juga beasiswa-beasiswa lainnya untuk teman-teman yang memang membutuhkan beasiswa. Dan juga kami akan melanjutkan proses seleksi untuk disabilitas lebih banyak lagi untuk tahun ini. Untuk biaya sekolah di UNPAD, alhamdulillah UNPAD salah satu yang memang rendah, dan kami berkomitmen dalam beberapa tahun ke depan, setidaknya sampai 2029 kami tidak akan menaikkan UKT. Jadi UKT kami akan tetap, jadi tidak usah khawatir, ini adalah sekolah negeri yang dibangun dan dijalankan dengan uang pajak masyarakat. Tentu kami akan berusaha untuk sedemikian rupa bagaimana caranya agar pendidikan UNPAD tetap berkualitas dan juga tetap memberikan nilai yang cukup untuk mahasiswa semua untuk membayar secara lebih baik. Bapak sekalian yang saya hormati, hari ini juga nanti akan banyak kegiatan. Jadi tidak hanya kegiatan ini, juga nanti akan ada booth, ada interaksi, ada edu ventures, ada bertemu dengan UKM dan sebagainya. Mangga silahkan digali sebanyak-banyaknya UNPAD lebih baik, karena kami tetap yakin bahwa peluang untuk menggapai karir yang lebih baik banyak di UNPAD dan akan lebih maju lagi. Hari ini juga para dekan dan para dosen akan hadir untuk menemani Bapak Ibu sekalian dan adik-adik semua untuk lebih memahami lebih lanjut mengenai UNPAD. Mudah-mudahan selepas dari kegiatan ini, adik-adik calon mahasiswa dan orang tua dapat lebih memahami secara lebih lengkap mengenai apa itu UNPAD dan bagaimana proses ke depan UNPAD akan dijalankan. Kami memang sekarang sedang terus membangun fasilitas. Insya Allah tahun ini kami akan mengembangkan gedung kuliah bersama yang lebih besar berstandar internasional yang akan diletakkan di tengah, dan juga gedung pertemuan yang lebih besar lagi daripada hari ini yang kita datangi. Mudah-mudahan ini semua dapat kita wujudkan sehingga dalam waktu 1, 2, 3 tahun ke depan wajah UNPAD akan berubah. Universitas yang mungkin kita kenal menjadi universitas negeri yang berkesan tanda kutip milik pemerintah, mungkin akan kita buat penampakannya akan menjadi lebih modern lagi sesuai dengan rencana kami atau cita-cita kami menjadi universitas yang unggul, inklusif, yang bermanfaat, yang berstandar internasional. Saya pikir itu Bapak sekalian, mungkin Bapak Ibu sekalian dan adik-adik semua hadir ke sini tidak untuk melihat saya tentu saja. Jadi kita lebih banyak waktu nanti akan kita gunakan bersama-sama untuk mengeksplor dan melakukan interaksi di antara kita semua. Mudah-mudahan apa yang kita maksudkan dapat tercapai. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kemudahan untuk kita semua, memberikan juga gambaran dan juga bayangan seperti apa pendidikan nanti ke depan.
Mudah-mudahan dapat memberikan keyakinan bahwa Unpad memang pilihan adik-adik semua untuk melanjutkan pendidikan tinggi. Itu saja, karena tadi diminta oleh panitia untuk membuka dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim atas nama Universitas Padjadjaran dengan resmi acara Unpad Open Campus tahun 2026 resmi dibuka. Semoga Allah SWT memberikan kemudahan dan berkah untuk kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.